Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmianti, Prodi Teknobiologi Angkatan 2020, di mana mata kuliah saya yaitu Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Mawarni MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik bahasa. Jadi saya akan menjelaskan beberapa, adapun diantaranya yaitu arbitrer, produktif, unik, dan sistematis. Arbitrer memiliki arti sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, atau mana suka. Jadi, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep yang dimaksud. Contohnya, air. Air melambangkan benda cair yang biasanya kita gunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Mengapa harus disebut air? Mengapa tidak iar, ira, ari, atau lain sebagainya? Dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya sebagai air, sedangkan dalam bahasa Inggris, mereka menyebutnya dengan sebutan water. Jadi perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat arbitrer atau mana suka. Selanjutnya yaitu karakteristik bahasa bersifat unik. Setiap bahasa tentu mempunyai ciri khasnya masing-masing yang spesifik dibandingkan bahasa lainnya, entah itu dari sistem bunyi, sistem pemesanan kata, dan lain sebagainya. Adapun contohnya yaitu struktur kalimat bahasa Indonesia berdasarkan SPO, sedangkan struktur kalimat bahasa Jepang yaitu SOP. Selanjutnya yaitu karakteristik bahasa bersifat produktif. Bahasa memiliki unsur yang terbatas, tetapi dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Contohnya, bahasa Indonesia itu hanya memiliki 5 vokal saja, yaitu A, I, U, E, O, dan sejumlah konsonan. Tetapi, dengan jumlah bunyi yang terbatas itu, kita bisa berbahasa Indonesia dengan sangat lama dan lebih luas lagi. Karakteristik bahasa bersifat sistematis. Dalam bahasa terdapat aturan atau kaidah-kaidah. Nah, bahasa ini selalu terikat pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Maka dari itu, bahasa itu akan teratur. Contohnya, itu berlari atau berkelahi. Ini merupakan kata yang benar karena sudah diatur. Sedangkan kata bersembelih, nah itu merupakan kata yang salah. Karena dalam aturan-aturan atau dalam kaidah bahasa tidak ada kata bersembelih. Yang ada hanya disembelih atau menyembelih. Mengapa bahasa Melayu disebut cikal bakal bahasa Indonesia? Jawabannya adalah bahasa Melayu dulunya merupakan bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan yang sudah menjadi lingua franca di Indonesia. Sistem bahasanya pun sederhana dan mudah untuk dipelajari karena tidak dikenal tingkatan bahasa. Suku Sunda, suku Jawa, dan suku-suku lainnya menerima dengan sukarela bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi dasar bahasa yaitu sebagai alat komunikasi, alat berpikir, alat belajar. Alat komunikasi. Dengan adanya bahasa, kita dapat berkomunikasi satu sama lain, sehingga dengan komunikasi tersebut kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua, yaitu sebagai alat berpikir. Ketika bahasa telah disampaikan, kita dapat berpikir dan mencerna apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan yang ketiga, yaitu sebagai alat belajar. Ketika kita sudah mengetahui atau memahami suatu bahasa, kita dapat mempelajari lebih lanjut lagi ilmu pengetahuan. Bukan bahasa Indonesia. Yang pertama ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa pemersatu sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 36. Mengapa seperti itu? Karena Indonesia terdiri dari banyak sekali bahasa. Maka dari itu, bahasa Indonesia dihadirkan sebagai bahasa pemersatu. Yang kedua, bahasa persatuan, bahasa nasional,
negara, dan resmi. Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi atau bahasa nasional. Yang ketiga ialah bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sebagai lambang kebanggaan dan kebangsaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makna denotasi dan makna konotasi? Jadi, makna denotasi ini merupakan makna yang sebenarnya dari suatu kata. Sedangkan makna konotasi ialah makna tambahan yang berhubungan dengan nilai rasa. Contoh kalimatnya, denotasi, Cika memakan jagung. Jadi, Cika ini benar-benar sedang memakan jagung. Sedangkan contoh kalimat konotasinya, kecelakaan di jalan tol telah memakan banyak korban. Kata memakan ini sebenarnya adalah makna tambahan yang berarti mengakibatkan. Jadi, kecelakaan di jalan tol telah mengakibatkan banyak korban. Kutipan. Jadi, kutipan itu dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ditulis sama persis seperti aslinya. Kutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung yang panjang. Kutipan langsung pendek merupakan kutipan yang kurang atau sama dengan 4 baris. Kutipan ini ditulis dalam teks dan menjadi bagian dari teks, lalu ditulis antara dua tanda kutip. Dan selanjutnya diikuti oleh nama belakang si pengarang, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Sedangkan kutipan langsung panjang, itu penulisan kutipannya terpisah dari teks dengan jarak antar baris itu 1 spasi. Lalu penulisannya tidak diapit oleh 2 tanda kutip, dan sumber kutipan juga dicantumkan seperti kutipan langsung pendek. Berikut adalah contoh dari kutipan langsung pendek yang terdiri dari 4 baris dan diapit oleh 2 tanda kutip dan nama pengarang yaitu Dananjaya dengan tahun terbit 1994 dan halaman 2. Dan ini merupakan contoh dari kutipan langsung panjang di mana tidak menyatu dengan teks dan tidak ada tanda kutip, tidak ada 2 tanda kutip, namun tetap mencantumkan sumber kutipan. Kutipan tidak langsung. Jadi, kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang ditulis tidak sama persis dengan aslinya, di mana kita menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan pemahaman kita. Penulisannya diikuti oleh nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tetapi kutipannya tidak diapit oleh 2 tanda kutip. Berikut adalah contoh dari kutipan tidak langsung di mana kalimatnya berbeda namun memiliki makna yang sama. Nah, bagaimana sih tata cara penulisan daftar pustaka? Jadi, tata cara penulisan daftar pustaka itu ada beberapa. Tapi di sini saya akan memberikan 2 contoh tata cara penulisan daftar pustaka. Ketika kita mengambil referensi dari buku, maka tata cara penulisan daftar pustaka yaitu yang pertama ialah nama si penulis, yang kedua ialah tahun terbit, yang ketiga adalah judul buku, yang keempat yaitu kota terbit, dan yang kelima yaitu nama penerbit. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat dari contoh yang di atas. Selain itu, ketika kita mengambil referensi dari internet atau dari artikel-artikel di internet, tata cara penulisan daftar pustakanya ialah nama si penulis, kedua yaitu tahun penayangan artikel, yang ketiga ialah judul artikel,
tidak dicetak miring, biasanya diapit oleh tanda kutip. Yang selanjutnya ialah alamat artikel atau URL-nya. Terakhir yaitu waktu pengambilan atau waktu diaksesnya alamat artikel tersebut. Biasanya berupa tanggal dan jam. Itulah salah satu contoh dari penulisan daftar pustaka ketika kita mengambil referensi dari internet. Itulah tadi penyampaian mengenai Bahasa Indonesia, dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam video. Saya Asmianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.